Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali pagi hari ini. Semoga kita semua sehat. Saya agak pusing kepala karena barusan makan tengkleng Solo. Maka ternyata sudah mulai tua dan harus hati-hati dengan kolesterol. Ya, tapi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pelayanan publik Yesus di wilayah Galilea. Di akhir pertemuan kemarin, kita sudah mulai menyimpulkan beberapa hal yang bisa kita amati dalam pelayanan Yesus di Galilea. Kita ingat sebentar yang pada intinya, Yesus itu melakukan pelayanan publik di wilayahnya sendiri di utara. Dan apa yang dibuat oleh Yesus adalah mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, atau kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah ini diwartakan oleh Yesus. Maka Yesus mengajar, Yesus memanggil para murid, Yesus itu berkhotbah ya, di rumah-rumah ibadat di wilayah Galilea, di Kapernaum dan di kota-kota sekitarnya. Sehingga pengajaran Yesus ini diterima oleh banyak orang. Dan yang kita lihat kemarin adalah kekaguman. Ya, orang merasa kagum pada sosok Yesus yang mengajar dengan penuh wibawa. Dan kemudian dibandingkan dengan guru-guru mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tidak seperti guru-guru kita. Dengan demikian kita bisa melihat dalam pengajarannya Yesus menampilkan wibawa yang begitu hebat, yang hanya memunculkan ketakjuban. Orang kagum kepada Yesus ini. Selain wibawa yang ada di dalam dirinya adalah soal kuasa. Bahwa sabdanya itu penuh kuasa. Roh jahat taat kepadanya. Nanti kalau kita sampai di bab 7, angin, topan, danau pun taat kepadanya. Ketika Yesus membangkitkan anak janda di Nain, akhirnya kematian pun dikalahkan oleh sabda Yesus. Nah, ini yang membuat ada ide, ada gambaran bahwa karya pewartaan Yesus di Galilea itu diterima. Bahkan dia dikagumi, orang takjub pada pengajarannya. Orang juga takjub pada mujizat-mujizatnya. Nah, karena kita sedang mendasarkan narasi secara umum ini pada Injil Markus, lalu akan kita temukan juga kekaguman manusiawi orang-orang di sekitar Yesus yang sangat mengagumi sosok Yesus yang seperti itu, guru yang berwibawa, guru yang sabdanya itu penuh dengan kuasa. Nah, ini hal pertama yang dibuat oleh Yesus. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah dengan sabdanya. Hal yang kedua adalah dengan mujizat-mujizatnya. Bahwa Yesus tidak hanya mewartakan kehadiran kerajaan Allah, tetapi dia menyatakan, menghadirkan kerajaan Allah itu secara konkret. Nah, kita harus mengingat bahwa dalam tradisi zaman itu orang belum punya konsep yang begitu hebat tentang kerajaan Allah, tentang surga, tentang hidup abadi. Konsep tradisional orang Israel adalah kehidupan kita di dunia ini. Keselamatan itu dialami dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, memang pada zaman Yesus gagasan tentang kehidupan sesudah kematian itu sudah mulai kuat. Yesus sendiri itu banyak mengajarkan tentang kebangkitan. Tetapi arus dasar tradisi rohani Israel adalah tradisi rohani kehidupan di dunia ini. Kalau kamu diberkati oleh Allah, kamu akan diberkati di dunia ini. Kalau kamu nanti dikutuk oleh Allah, dihukum oleh Allah, dihukum di sini juga. Sehingga pemikiran mereka tentang kerajaan Allah pun sesuatu yang masih praktis. Ya, keselamatan yang dialami dalam realitas konkret kehidupan mereka sekarang ini. Maka kita bisa membayangkan bagi orang yang kusta, kerajaan Allah, keselamatan Allah dialami lewat apa? Lewat kesembuhan. Karena kalau dia disembuhkan berarti secara fisik dia bersih, ditahirkan. Secara sosial dia yang semula terpisah dari masyarakat harus tinggal di luar kampung, sekarang boleh masuk ke kampung, menjadi satu dalam komunitas sosial mereka. Secara religius mereka juga disucikan.
Semula mereka kemana-mana harus pakai kita menyebutnya clinting bell itu ya, supaya bunyi. Supaya orang yang mendengar bunyi itu tahu, oh ada orang kusta yang mau datang. Dia sendiri harus mengatakan setiap kali dia masuk kota, dia mengatakan, aku najis, aku najis, aku najis, aku najis. Nah, begitu dia disembuhkan, lalu dia tidak perlu mengatakan, aku najis, karena dia sudah dibersihkan. Bagi orang yang kusta itu, keselamatan dialami secara nyata dalam pentahirannya, dalam kesembuhannya. Bagi orang yang terpenjara, Injil itu dialami lewat apa? Ya, lewat kebebasan. Ya, orang yang terpenjara, orang yang dibelenggu, kemudian dibebaskan. Ada seorang yang kerasukan roh jahat itu, dirantai, diikat, dibelenggu, masih bisa meloloskan diri. Akhirnya kuasa kejahatan itu diangkat oleh Yesus, diusir oleh Yesus. Maka dia dibebaskan. Nah, bagi seorang yang terbelenggu seperti itu, keselamatan dialami lewat sesuatu yang konkret, yang nyata, dibebaskan dari kuasa roh jahat. Bagi Matius, bagi Sakeus, para pemungut cukai itu, keselamatan dialami justru lewat kehadiran Yesus yang penuh persahabatan. Ketika orang-orang lain menolak mereka, tidak mau ikut dalam perjamuan bersama mereka, Yesus justru datang ke rumah Matius, ke rumah Sakeus itu, untuk makan bersama dengan mereka, dan membuat orang-orang lain yang merasa diri bersih mengatakan, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tapi bagi Sakeus, bagi para pemungut cukai yang biasanya disingkirkan, dianggap sebagai orang berdosa, dianggap sebagai lawan, kehadiran Yesus justru menjadi kehadiran pribadi yang penuh persahabatan, yang tidak menolak dan menganggap sesamanya sebagai orang berdosa. Nah, ini semoga dipahami bahwa kerajaan Allah itu dialami dalam damai sejahtera, dalam keselamatan yang konkret. Nah, situasi umumnya kalau kita membaca awal pelayanan di Galilea adalah situasi yang positif. Orang mendengarkan Yesus, orang membawa banyak orang yang sakit untuk disembuhkan, orang yang kerasukan setan juga dibawa kepada Yesus untuk dibebaskan. Mereka kagum, mereka takjub. Tetapi di samping rasa kagum, di samping rasa takjub dari sebagian besar orang, ada kelompok orang tertentu yang justru menaruh kecurigaan. Ada kelompok tertentu yang selalu mengamat-amati Yesus. Kalau bisa menemukan kesalahan di dalam perkataan Yesus atau di dalam tindakannya, supaya mereka bisa menghukum Yesus. Atau supaya mereka bisa menyingkirkan Yesus, mendiskreditkan Yesus. Ya, termasuk di dalam bacaan yang pagi hari ini kita baca ketika Yesus menganggap angkatan yang jahat ini meminta tanda. Padahal sudah sekian banyak tanda dibuat oleh Yesus. Mukjizat-mukjizatnya itu adalah tanda bahwa Yesus memang mewartakan kerajaan Allah, bahwa Yesus memang menghadirkan kerajaan Allah itu secara konkret. Tetapi ada kelompok orang yang tidak mau percaya. Mereka masih menuntut tanda. Bukan supaya mereka bisa percaya, tetapi terutama supaya mereka menemukan sesuatu yang keliru dalam perkataan Yesus, dalam tindakan Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Ya, bahkan nanti dalam beberapa peristiwa mereka dengan sengaja menjebak Yesus dengan pertanyaan supaya bisa mempersalahkan Yesus. Nah, sisi yang kedua inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita pagi hari ini, yaitu tanggapan-tanggapan atau reaksi negatif atas karya perutusan Yesus. Yang muncul terutama kalau kita mengikuti Injil Markus itu di bab 2 sampai awal bab 3. Itu rangkaian kisah yang kita sebut sebagai konflik di Galilea. Ketika Yesus sabdanya atau tindakannya atau mukjizatnya itu justru mendatangkan reaksi negatif. Penolakan, ketidakpercayaan, kesalahpahaman. Tetapi selalu kita lihat dalam semua peristiwa yang akan kita baca, ketidakmengertian mereka, tuduhan mereka, ya, penolakan mereka, justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar.
Ya, Yesus justru memanfaatkan penolakan mereka untuk menjelaskan maksud kedatangannya, untuk apa dia datang. Misalnya dalam contoh tadi, ketika Yesus justru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang Farisi bertanya, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pertanyaan itu dijawab oleh Yesus. Dan justru dijadikan kesempatan untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tetapi aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Aku datang untuk orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Sehingga semua kesempatan dipergunakan oleh Yesus untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Nah, ini pengantar untuk apa yang akan kita baca di dalam Injil Markus, terutama mulai bab 2. Ya, sampai akhir bab 1, suasana umumnya adalah penerimaan. Orang takjub, orang kagum pada Yesus. Dan mulai bab 2 kita akan menemukan rangkaian peristiwa di mana Yesus harus menghadapi reaksi negatif dari orang-orang di sekitarnya. Dan siapa yang akan muncul sebagai lawan-lawan utama Yesus, terutama adalah orang-orang Farisi. Ya, di dalamnya, di dalam kelompok Farisi itu tentu ada ahli-ahli Taurat. Ya, kelompok yang lebih besar tentu adalah kelompok Farisi. Di antara orang-orang Farisi itu ada ahli-ahli Taurat. Dan biasanya ahli Taurat ini dianggap sebagai leaders, sebagai pemimpin. Maka seringkali dua kelompok ini disamakan. Ya, kadang digunakan kata orang-orang Farisi, kadang digunakan ahli-ahli Taurat. Nah, maka harus diingat bahwa ini peristiwa terjadi di Galilea, jauh dari Yerusalem. Kalau nanti di Yerusalem, siapa yang akan banyak dihadapi oleh Yesus adalah imam-imam kepala. Karena mereka tinggal di Yerusalem. Tetapi sekarang Yesus masih bekerja di Galilea. Jauh dari Bait Allah, jauh dari institusi imam-imam itu. Tetapi di tengah-tengah kehidupan jemaat Yahudi pada abad pertama itu, siapa yang sangat dominan, berpengaruh dalam hidup bersama, justru adalah para rabi, ahli-ahli Taurat dari kelompok Farisi ini. Maka akan mulai kita temukan mereka muncul satu demi satu, terutama ahli Taurat, orang-orang Farisi yang nanti akan berdebat dengan Yesus. Baik, sebelum saya masuk ke bab 2, apakah dari apa yang dipelajari ada pertanyaan lebih dahulu? Atau hal yang harus saya jelaskan dari pertemuan kita minggu yang lalu? Tidak ada? Baik. Sekarang kita membuka kitab suci kita masing-masing. Kita lihat dulu, kalau kita ikut Injil Markus bab 2, akan kita temukan rangkaian peristiwa. Ya, di mana Yesus harus masuk dalam perdebatan dengan lawan-lawannya. Di bab 2 ayat 1 sampai 12 kita temukan di situ orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, nanti kita ikuti apa peristiwanya yang membuat Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi itu. Kemudian ada peristiwa ketika Yesus itu makan di rumah Lewi, pemungut cukai. Ayat 13 sampai 17. Di situ juga ada konflik, perdebatan, ya, yang memasukkan Yesus dalam suatu ketegangan bersama dengan orang-orang Farisi. Lalu ada hal berpuasa. Ya, murid Yohanes berpuasa, murid orang Farisi berpuasa. Mengapa muridmu tidak? Maka Yesus harus menjawab, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti orang-orang Farisi, seperti murid-murid Yohanes. Kemudian ayat 23 sampai 28 itu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Maka ini nanti soalnya adalah penghormatan atas hari Sabat, yaitu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan Sabat. Tidak melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat.
Di bab 3, bagian yang paling awal, ada Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka soalnya kembali adalah tentang Sabat. Nah, ini rangkaian peristiwa yang memasukkan Yesus pada suatu konflik dengan orang Yahudi. Sesudah peristiwa ini, kita akan mengikuti perjalanan Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah, terutama dengan perumpamaan-perumpamaan yang akan banyak digunakan oleh Yesus. Tapi kita berhenti dulu nanti pada bab 3 ayat 6. Ya, berarti ini bagian pertama dari Injil Markus untuk menangkap situasi penting yang terjadi di Galilea. Di satu sisi Yesus dikagumi oleh banyak orang, di sisi lain ada sekelompok orang yang nanti akan menjadi musuh-musuh tradisional Yesus yang menolak Yesus sedari awal. Ya, bahkan di akhir bagian ini kalau kita lihat bab 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah, dari informasi ini bisa kita lihat bahwa sudah sejak awal karya perutusan Yesus, Yesus diancam dengan hukuman mati. Nah, mengapa Yesus mau dibunuh? Nah, itulah yang nanti akan kita baca di bab 2 sampai awal bab 3 ini. Baik, sekarang sekilas kita membaca secara sekilas. Kita mohon salah satu teman, CSSR 1, membacakan ayat 1 sampai 12. Silakan salah satu teman. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, 4 orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Baik. Kalau menurut teman-teman CSSR 1, apa pokok konflik atau perdebatan yang muncul di dalam kisah ini? Apa yang menjadi pokok persoalan yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi tadi? Coba, apa yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi? Soal pengampunan dosa. Soal pengampunan dosa. Kira-kira apa yang mereka pikirkan? Oh tidak, soal pengampunan dosa itu hanya Allah sendiri saja yang
yang bisa memberikan pengampunan. Oke. Iya. Berarti ini adalah soal kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, ceritanya memang ada orang yang sakit, yang lumpuh. Dan orang itu tidak bisa dibawa masuk begitu saja karena sekian banyak orang itu mengelilingi Yesus. Rumah itu penuh. Masih kita bisa lihat di ayat bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus pulang atau pergi masuk ke rumahnya Simon, sekian banyak orang juga datang mengelilingi. Sampai waktu malam pun masih orang membawa banyak orang sakit kepada Yesus. Situasi yang sama juga terjadi di Kapernaum ini. Ya, ketika Yesus itu ada di situ, kemudian orang membawa orang yang sakit ini. Nah, dikatakan harus naik ke atap, harus membuka atap, karena memang ya itulah bentuk rumah orang Yahudi. Tembok yang biasanya dibuat dari campuran tanah dan ranting-ranting pohon, dedaunan, itu dibuat tembok, kemudian dak di atas. Sehingga kalau di bab Injil lain itu dikatakan mereka harus menggali atap itu. Ya, karena memang mereka harus melubangi atap itu supaya bisa menurunkan si sakit itu. Nah, kita bisa merenungkan banyak hal ya tentang iman, tentang keyakinan, tentang usaha keras untuk membawa si sakit ke hadapan Yesus. Tetapi yang menjadi inti dari perikop ini selalu adalah apa yang dibuat oleh Yesus. Nah, ketika melihat usaha yang keras seperti itu, ya, Yesus selalu tidak hanya melihat usaha perjuangan itu, tetapi juga melihat semangat yang ada di balik usaha itu. Artinya melihat iman yang begitu besar. Paling tidak iman dari teman-teman yang membawa si sakit itu sampai ke hadapan Yesus. Maka ayat 5 di sana dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi yang dilihat bukan hanya usaha keras mereka untuk membawa si sakit itu sampai ke hadapan Yesus, tetapi melihat iman mereka. Ini pasti bisa dipahami karena Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Orang-orang sakit dibawa kepada Yesus dan disembuhkan. Maka teman-teman yang membawa si sakit ini pasti juga datang dengan keyakinan. Dengan kepercayaan, kalau saya membawa teman saya yang sakit ke hadapan Yesus, Yesus akan menyembuhkan dia. Yesus bisa menyembuhkan dia. Dan keyakinan itu terekspresikan dalam usaha untuk membuka atap itu. Ya, ketika jalan lewat pintu yang biasa itu tertutup, terhalangi oleh orang banyak, mereka mencari jalan yang lain. Dan berarti ini suatu usaha. Iman itu membuat orang berjuang. Iman itu membuat orang berusaha. Kalau mau masuk pintunya tertutup, harus cari pintu yang lain. Kalau tidak ada pintu, atap pun kemudian dibuka. Atap pun kemudian dilubangi itu. Supaya si sakit itu bisa turun. Nah, inilah yang sedang dilihat oleh Yesus. Yesus melihat iman yang begitu besar dari orang-orang yang membawa temannya ke hadapannya. Maka setelah melihat iman yang besar itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pernyataan Yesus ini perlu dipahami dalam cara orang-orang pada zamannya itu memahami apa yang namanya penyakit. Ketika ilmu kedokteran itu belum seberkembang sekarang, belum semaju sekarang ini, orang hanya bisa mengatakan orang itu sakit karena melakukan kesalahan. Orang itu mengalami sakit karena dia dihukum oleh Allah. Dan ini yang melatar belakangi paham yang kemudian dinyatakan dalam kata-kata Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Contoh lain kalau kita nanti mempelajari Injil Yohanes, kita masuk di Yohanes bab 9 misalnya. Murid-murid melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Sehingga orang itu dilahirkan buta. Apakah yang berdosa adalah orang itu ataukah orang tuanya? Nah, ini kan paham bahwa nasib jelek yang dialami oleh manusia di dunia ini selalu dikaitkan dengan dosa, selalu dikaitkan dengan kesalahan.
Sebaliknya nasib baik, orang kaya, orang subur, orang sehat, orang mendapat banyak harta kekayaan, tanah, kemudian binatang, ini semua tanda bahwa dia diberkati. Sementara orang sakit itu tanda kalau kamu itu dihukum oleh Allah. Mengapa kamu dihukum? Pasti karena kamu berdosa. Kalau sudah mempelajari kitab kebijaksanaan bersama dengan Romo Niko atau Romo Indra, kita juga akan menemukan peristiwa Ayub. Ayub yang semula kaya itu dianggap, oh dia kaya karena dia diberkati oleh Allah. Hidupnya tulus, lurus, dia paling takut kepada Allah. Tetapi ketika dia kemudian mengalami pengalaman jatuh, anak-anaknya mati, ternaknya mati, harta kekayaannya dirampas, tubuhnya penuh dengan borok, apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Ya, semuanya ini terjadi, nasib burukmu ini terjadi karena kamu sudah berdosa. Ayub mengatakan, oh tidak, saya tidak berdosa. Nah, inilah yang menjadi kerangka dari kata-kata Yesus. Ketika ada orang sakit yang dibawa kepadanya, dia mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kata-kata Yesus inilah yang dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dengan tuduhan pertama yang dialamatkan kepada Yesus itu adalah tuduhan yang nanti pada akhirnya akan membawa Yesus ke kematian di kayu salib. Ya, tuduhan pertama yang dialamatkan pada Yesus adalah tuduhan dia sudah menghujat Allah. Dan tuduhan nanti yang terakhir yang dibawa ke hadapan Imam Agung untuk membawa Yesus ke kematian adalah tuduhan bahwa kamu sudah menghujat Allah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kematian Yesus di bagian paling akhir itu sudah dipersiapkan sedari awal. Tidak hanya di bagian akhir Yesus itu dituduh kamu menghujat Allah, tetapi bahkan di bagian yang paling awal pun Yesus sudah dituduh menghujat Allah. Bahkan dalam konflik yang paling awal, yang pertama kali pun, Yesus itu dituduh menghujat Allah. Dan tuduhan inilah yang kemudian semakin lama semakin diperkembangkan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang para pemimpin semakin lama semakin melawan dan menolak Yesus. Ya, alasannya itu lalu berkembang banyak. Tetapi alasan utamanya adalah kamu sudah menghujat Allah. Dan dalam tradisi Yahudi, semua orang yang menghujat Allah itu harus dihukum dengan hukuman mati. Maka karena tuduhan inilah kemudian kebencian, penolakan orang-orang Yahudi semakin lama juga semakin besar. Maka kalau kita ikuti yang namanya pendekatan naratif itu dibangun oleh suatu plot, alur cerita. Ya, kita pernah mempelajari itu di dalam metode tafsir kitab suci. Dan peristiwa yang membangun plot ini sebetulnya adalah konflik. Kalau suatu cerita itu tidak ada konfliknya, maka cerita itu akan lurus-lurus saja, membosankan. Tetapi justru ada konflik, ya, yang sudah mulai di bagian awal. Konflik itu akan mengalami yang namanya perumitan. Konfliknya tidak langsung selesai. Begitu ada konflik terselesaikan, ya nanti ceritanya selesai. Tetapi ada konflik, berusaha untuk diselesaikan, tetapi muncul konflik yang baru. Ya, dan rangkaian konflik inilah yang membentuk alur cerita sampai pada akhirnya di akhir klimaks. Nah, klimaks cerita di dalam Injil pasti adalah peristiwa Yesus yang wafat di salib. Setelah sampai klimaks, cerita itu akan berakhir dengan begitu cepat, ya, dengan peristiwa kebangkitan, peristiwa penampakan. Tetapi untuk sampai pada klimaks, sampai puncak cerita ini sudah ada persiapan begitu panjang sejak awal Injil. Ya, kematian Yesus di kayu salib karena dia dituduh sudah menghujat Allah ini bukan hanya terjadi di akhir ini, di akhir peristiwa hidup Yesus, tetapi sudah mulai di awal
di bagian paling awal dari karya perutusan Yesus. Dan ini dilanjutkan dalam perumitan-perumitan persoalan sampai pada puncak cerita itu. Nah, maka saya harap kalian mulai memahami bahwa konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin yang ditampilkan nanti dalam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para penatua, imam-imam kepala, sudah mulai di titik paling awal dalam karya perutusan Yesus. Dan tuduhan ini yang semakin lama akan semakin berpuncak sampai pada kematian Yesus di salib. Sehingga bagian ini, apa inti konflik di ayat 1 sampai ayat 12 adalah soal kuasa untuk mengampuni dosa. Apakah Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa? Bukankah yang berkuasa untuk mengampuni dosa itu hanya Allah? Kalau Yesus mengatakan, pergilah, hai anakku, dosamu sudah diampuni, berarti Yesus menghujat Allah. Tetapi penolakan ini, konflik ini justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Dan apa akibat dari semuanya itu? Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Akibat dari tindakan Yesus, terutama mukjizat Yesus, adalah kekaguman. Ya, begitu Yesus melakukan suatu mukjizat, orang kagum dan mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Mukjizat seperti ini belum pernah kita lihat. Nah, mukjizat yang hebat seperti itu, yang belum pernah mereka alami seperti itulah, ya semakin lama semakin meningkatkan kekaguman mereka pada Yesus. Maka di satu sisi Yesus sedang diserang, dituduh sebagai orang yang menghujat Allah, di sisi lain nama Yesus itu semakin dikenal. Orang semakin mengenal sesuatu yang istimewa di dalam tindakan Yesus. Yang begini belum pernah kita lihat. Padahal di dalam pemikiran orang Yahudi, hanya orang yang diberkati oleh Allah, yang tinggal dalam kesatuan dengan Allah, yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang hebat itu. Nah, perdebatan seperti ini tidak banyak kita temukan di dalam Injil Markus, tetapi nanti akan kita temukan terutama di dalam Injil Yohanes. Ya, apakah Yesus yang melakukan mukjizat seperti itu memang adalah orang yang dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah, punya kuasa untuk mengampuni dosa juga? Nah, di dalam Injil Markus kita hanya melihat bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu memunculkan kekaguman yang semakin besar. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Ini yang tadi saya maksud. Tuduhan terhadap Yesus, konflik yang dialamatkan pada Yesus selalu justru memberi jalan bagi Yesus untuk mengajar sesuatu yang baru. Selalu membuka kesempatan bagi para pendengarnya untuk mengalami sesuatu yang mengagumkan, yang membuat mereka takjub dan memuliakan Allah. Nah, ini konflik pertama yang terjadi di Kapernaum. Ya, ketika Yesus itu datang ada di rumah di Kapernaum ini. Maka pokok konfliknya adalah tentang kuasa mengampuni dosa. Yesus dituduh sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Ada pertanyaan tentang perikop ini? Ya. Soal konflik yang pertama adalah kuasa mengampuni dosa. Romo dari Esther, Romo. Ya, silakan. Romo mau bertanya tentang ini. Ayat yang kelima, Romo. Hai anakku, atau lebih spesifik lagi itu tentang aku, Romo. Nah, saya mungkin membantu kerangka saya berpikir ya, Romo. Kata aku ini dalam bahasa sebenarnya itu apa, Romo? Apa ada kaitannya dengan kata aku? Kalau dalam perjanjian lama kan aku itu Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel kan aku adalah aku, gitu, Romo. Apakah ini disebut maksudnya? Apakah ini yang disebut
aku dalam artian itu aku Allah kayak gitu Romo. Dalam pengertian bahasanya, lalu kemudian juga apakah kalau ditarik ke belakang apakah ada sangkut pautnya itu, karena di begini Romo, saya berpikir misalkan orang menyembuhkan seseorang menyembuhkan orang kayak gitu, tapi tidak ada kata yang spesifik yang mengatakan bahwa aku itu aku yang ilahi gitu ya Romo. Ini ada ini mungkin orang akan menganggap itu ya biasa, kamu tabib atau kamu ini ya. Tapi kan ini konteksnya kalau saya lihat itu kata aku ini sangat sangat mencondong bahwa aku yang berkuasa di dunia dan di surga kayak gitu Romo. Mungkin itu minta penjelasannya Romo. Iya, kalau di dalam Injil Markus, aku di situ menerjemahkan kata ego. Ya, ego, aku dalam bahasa Yunani. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Lain nanti kalau kita mempelajari Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes akan mengatakan ego eimi, ya, aku adalah gembala yang baik, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia dan seterusnya. Ego eimi. Nah, kata ego eimi itu seringkali mengingatkan orang pada kata Yahweh. Aku adalah, aku ada, gitu ya. Maka yang punya kaitan dengan konotasi ilahi itu adalah aku adalah di dalam Injil Yohanes. Kalau aku di dalam Injil Markus di sini belum punya konsepsi ke situ. Ya, kita ingat Injil Markus itu ditulis tahun 70-an ya, ketika pemahaman tentang Yesus itu masih pemahaman yang sangat manusiawi. Yesus itu siapa? Atau Yesus itu guru. Yesus itu siapa? Yesus itu pembuat mukjizat. Di dalam Injil Markus belum ada gagasan yang sangat kokoh bahwa Yesus itu ilahi. Itu belum ada. Ya, tapi dalam perjalanan kemudian sudah diperkembangkan oleh Markus dan Lukas. Dalam perkembangan kemudian sudah diperkembangkan lebih dalam oleh Yohanes. Dan pada masa Injil Yohanes ditulis tahun 100-an, gagasan tentang figur Yesus sebagai sosok ilahi itu sudah sangat kuat. Bayangkan itu sudah 30 tahun, ya, dari tahun 70 sampai tahun 100. Kalian saja mungkin belum ada yang usianya 30 tahun. Artinya apa? Ada masa perkembangan permenungan gereja yang panjang. Sehingga bisa kita memahami bahwa di dalam Injil Yohanes yang menunjukkan tahap akhir teologi Perjanjian Baru, ide tentang Yesus sebagai sosok ilahi itu sudah sangat kuat. Maka kalau Yesus mengatakan aku adalah ego eimi, itulah yang di dalam Perjanjian Lama itu kata yang sepadan adalah Yahweh. Ya, sementara Yahweh itu adalah nama Allah Israel yang tidak pernah boleh disebut sama sekali. Tapi kalau di dalam Injil Markus, aku di situ masih menyebut aku, diri Yesus. Sehingga siapa yang berkuasa mengampuni dosa adalah aku, adalah Yesus sendiri. Tapi Yesus sudah memahami dia sebagai anak manusia. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ya, kata anak manusia diambil dari mana? Kata anak manusia ini idenya muncul dari kitab Daniel. Ya, anak manusia yang diberi kuasa. Ya, kepadanya diberikan kekuasaan untuk membuka meterai 7 kitab itu. Maka anak manusia ini adalah sosok yang berkuasa. Di dalam Injil Markus, apa yang menjadi kuasa anak manusia? Mengampuni dosa. Ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu berkuasa atas kematian. Ya, anak manusia itu akan mengalami kesengsaraan dan kebangkitan. Maka ini lebih menunjuk pada anak manusia, pada kemanusiaan Yesus. Yang sebagai manusia pun Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan justru itulah yang membuat orang-orang Farisi, ahli Taurat protes. Loh, kamu ini manusia biasa. Mengapa kamu mengampuni dosa? Ya, maka idenya bukan Allah yang mengampuni dosa, tetapi memang
kata-kata itu keluar dari Yesus. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal kamu itu manusia. Kalau begitu, kamu menyamakan diri dengan Allah. Ya, baik, itu akan menjadi jelas nanti kalau kita mempelajari Injil Yohanes. Ya, kata ego, eimi, itu hanya memuat suatu muatan teologis, muatan keilahian, itu baru di dalam Injil Yohanes. Tetapi dalam Injil-Injil sinoptik, apalagi Injil Markus yang bagian paling awal, muatan kata ego, aku itu belum memuat unsur-unsur ilahi seperti dibayangkan oleh Injil Yohanes. Jelas untuk hal ini? Jelas Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Teman-teman CSSR, silakan. Ya, jadi baik Romo, terima kasih. Saya menyambung pertanyaan dari teman ST tadi soal kata aku yang digunakan Yesus. Apakah mungkin yang menjadi pokok persoalan bahwa orang ahli Taurat waktu itu menganggap Yesus menghujat Allah? Apakah mungkin dari formulasi kata penyembuhan itu seperti yang dikatakan Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi saya hanya berpendapat mungkin persoalannya di situ, karena ahli Taurat kan kita kenal dia sebagai orang yang ahli tentang hukum Taurat, tentang hukum Musa yang dahulu. Jadi mungkin kata aku ini dipahami oleh para ahli Taurat sebagai aku yang digunakan Allah waktu itu untuk menyapa Musa. Jadi itu pertanyaannya, apakah mungkin persoalannya terletak pada itu formulasi kata yang digunakan Yesus? Demikian. Iya, justru formulasi kata itu yang harus dipahami, karena itulah yang memunculkan kesalahpahaman. Kita kalau mendengar kata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, kalau itu yang mengatakan Yesus, menurut kita itu sah-sah saja. Karena kita tahu Yesus itu anak Allah. Yesus itu diberi kuasa seperti itu. Tapi bayangkan, ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu mendengar perkataan Yesus. Apakah ahli-ahli Taurat itu sudah mengenal Yesus itu anak Allah? Apakah para ahli Taurat itu sudah mengenal bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu Tuhan, pada waktu Yesus hidup secara historis? Mereka sudah tahu atau belum? Belum. Maka kalau mereka terkejut mendengar Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau mereka terkejut, itu wajar atau tidak? Wajar. Karena mereka belum tahu siapa Yesus. Mereka hanya tahu kamu itu manusia seperti kami. Lalu mengapa kamu mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Kalau begitu, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena dalam pemahaman ahli Taurat, siapa yang berkuasa mengampuni dosa hanya Allah. Para ahli Taurat itu mengenal Yesus itu sebagai salah satu dari mereka. Mereka tahu kok bapak ibunya siapa. Mereka tahu kok Yesus itu orang mana. Ya, maka untuk kita selalu membaca Injil seperti Injil Markus pasti sudah dengan teologi kita. Ya, kita mengenal Yesus anak Allah, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus yang ilahi. Tapi para murid, ahli-ahli Taurat yang waktu itu mengalami Yesus, mereka belum tahu bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu anak manusia, diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Sehingga kalau mereka ketika mendengar Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni, lalu mereka berpikir dia menghujat Allah, tuduhan itu bisa dipahami pasti. Dan pasti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi akan mengatakan, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kalau begitu, menyamakan diri dengan Allah itu sama dengan menghujat. Sehingga benar yang tadi kamu katakan, rumusan kata itu sendiri, itu sudah memunculkan pertanyaan.
ahli Taurat itu normal sekali, wajar sekali ketika mereka lalu mengatakan ia menghujat Allah. Karena mereka tahu Yesus ini manusia biasa seperti kita. Nah, yang merasa itu kata-kata ahli Taurat itu keliru adalah kita. Pembaca Injil Markus yang ketika membaca Injil Markus sudah dengan prapemahaman. Ya, kita membaca Injil Markus ini kan sudah berulang-ulang. Sebelum saya mempelajari teks ini, sebelum saya mendengar kata-kata ini, saya sudah mendengar berita siapa Yesus itu. Sejak kecil sudah dikatakan. Oh, Yesus itu Tuhan. Oh, Yesus itu juru selamat. Oh, Yesus itu Immanuel. Maka dia berkuasa mengampuni dosa. Itu sudah ada di kepala kita sebelum kita membaca teks ini. Ya, sementara ahli-ahli Taurat itu belum punya informasi itu. Maka kita harus menyadari bahwa ketika kita membaca Injil, informasi yang kita miliki itu lebih banyak. Kita itu jauh lebih kaya daripada ahli Taurat yang terlibat di dalam cerita itu. Kita itu jauh lebih mengenal Yesus daripada para murid yang waktu itu masih harus bergulat untuk bertanya, siapa sebetulnya orang ini? Siapa dia yang penuh wibawa ini? Siapa dia yang mengajar penuh kuasa ini? Ajaran baru apakah ini? Sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ya, rumusan yang dibuat oleh Yesus memang secara natural akan memunculkan pertanyaan dari ahli Taurat. Maka rumusannya itu sendiri untuk ahli Taurat itu memang menunjukkan bahwa kamu ini menghujat Allah. Tetapi seperti tadi saya katakan, dari kata-kata Yesus tidak tampak usaha Yesus untuk mengambil otoritas Allah bagi dirinya sendiri. Dia sendiri yang mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi juga kita perlu mempelajari siapa yang mengampuni dosa. Apakah Yesus mengatakan, "Pergilah, aku mengampuni engkau"? Yang dikatakan oleh Yesus adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan orang-orang Yahudi punya ragam bahasa atau cara berbicara yang kita sebut sebagai passivum divinum. Ya, pasif ilahi. Mengapa harus dipasifkan? Supaya tidak menyebut nama Allah. Hai anakku, Allah telah mengampuni dosamu. Dalam tradisi Yahudi tidak pernah kata Yahweh itu disebut. Sama sekali tidak boleh. Supaya tidak mengatakan Allah mengampuni dosamu, lalu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni oleh siapa? Orang yang terbiasa dengan cara berbicara Ibrani, Yahudi, sudah akan menangkap, oh dosamu sudah diampuni oleh Allah. Maka sebetulnya dari rumusan ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni, itu Yesus sebetulnya tidak sedang mengambil otoritas Allah. Ya, tetapi bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni, Yesus mau mengatakan, hai anakku, Allah sudah mengampuni dosamu. Begitu yang dimaksud. Jadi dari kata-kata Yesus sendiri, memang untuk orang zaman itu, kata-kata pernyataan Yesus itu memunculkan pertanyaan. Siapakah engkau? Sehingga engkau mengampuni dosa orang itu. Baik. Jelas untuk teman CSSR 1? Jelas, terima kasih. Oke, teman CSSR 2 silahkan sebelum ke ST. Baik, pertanyaan dari saya. Saya melihat pada ayat 9 itu Yesus kan mengatakan lebih mana yang mudah untuk mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, dari aspek mana Yesus bisa memperbandingkan ini? Bahkan dia mengatakan bahwa ini secara jelas dapat kita artikan bahwa mengatakan mengampuni dosa itu lebih mudah daripada mengatakan angkatlah tilammu dan bangunlah.
Jadi mungkin alasan apa yang bisa diberikan di sini sehingga perbandingan ini nih cocok. Itu. Yang kedua, setelah Yesus mengatakan begitu, tapi pada ayat yang ke-11 dia mengatakan kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang mengartikan bahwa Yesus sendiri melakukan hal tersebut. Dia sudah memperbandingkan, tapi dia memakaikan juga kata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu terjadi di ayat 11. Itu Romo, terima kasih. Oke, ya tentang pokok perbandingannya. Ya, pokok perbandingannya ada pada latar belakang cara orang Yahudi memahami yang namanya penyakit tadi. Ya, bahwa orang sakit itu muncul, orang menjadi sakit karena dia berdosa. Katakanlah seperti itu, mudahnya. Ya, sakit itu adalah hukuman Allah atas dosanya. Maka kalau Yesus yang pertama tadi menyatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, Yesus itu menyatakan bahwa Allah sudah mengampuni dosamu. Dan kalau dinyatakan Allah sudah mengampuni dosamu, artinya kamu akan sembuh. Karena sekarang kamu sakit, ini kan karena dihukum oleh Allah. Mengapa kamu dihukum oleh Allah? Karena kamu berdosa. Kalau dosanya diampuni, lalu dia sudah akan sembuh. Sehingga kesembuhan dalam pernyataan yang pertama muncul dari apa? Dari kuasa Allah yang mengampuni dosamu, yang dinyatakan oleh Yesus. Sehingga Yesus sebetulnya tidak sekadar mengatakan, aku mengampuni dosamu. Tetapi Yesus memberi pernyataan bahwa Allah mengampuni dosamu. Dosamu sudah diampuni. Itu lebih mudah dikatakan oleh Yesus, Allah sudah mengampuni dosamu. Daripada mengatakan, pergilah atau angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kalau yang pertama, Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, siapa yang bekerja atas diri orang itu? Adalah Allah yang mengampuni dosa. Tetapi ketika Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu, siapa yang memberi otoritas pada kata-kata Yesus adalah Yesus sendiri. Yang mengatakan, bangunlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Siapa yang memberi perintah itu adalah Yesus. Maka, mana yang lebih mudah menyatakan, Allah mengampuni dosamu? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Kalau Yesus memilih yang pertama, pergilah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atau, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengatakan kepada orang itu, Allah sudah mengampuni dosamu, itu lebih mudah bagi Yesus daripada mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tapi karena desakan orang-orang itu, maka Yesus juga mengatakan itu. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ketika orang itu pada akhirnya bangun, mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya, lalu orang melihat bukti bahwa Yesus itu memang berkuasa mengampuni dosa. Nyatanya apa? Orang yang sakit itu sekarang bisa sembuh, pulang ke rumahnya. Padahal semula dikatakan dia sakit seperti itu karena dosanya. Nah, Yesus sudah mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan sekarang ternyata orang itu berjalan pulang ke rumahnya. Berarti memang Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Maka perbandingannya ada pada paham bahwa di balik penyakit itu ada dosa yang perlu diampuni. Mana yang lebih mudah bagi Yesus? Yang lebih mudah bagi Yesus adalah menyatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Allah sudah mengampuni dosamu.
Ya, tetapi kemudian muncul protes, loh, kalau begitu kamu menghujat Allah. Ya, kamu tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa itu. Nah, kalau itu tidak cukup, lalu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu berjalan pulang ke rumahnya. Sehingga terbukti bahwa memang anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nyatanya apa? Nyatanya orang itu sekarang sembuh. Sekarang bisa mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Dan itulah yang memunculkan tadi ketakjuban. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah yang begini belum pernah kita lihat. Sehingga dalam satu peristiwa ini orang bisa melihat bahwa Yesus memang adalah Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, mengampuni dosa dalam konteks Yesus waktu itu mohon dipahami bukan hanya secara dosa teoritis, ya dosa yang abstrak, tetapi dosa yang memang dalam pemahaman orang saat itu nyata, dosa yang membuat orang itu lumpuh, dosa yang membuat orang itu sakit, terpenjara ini. Ya, mengampuni dosa dengan membebaskan orang ini dari dosa berarti memberi kebebasan, memberi kesehatan kepada orang itu. Maka sekarang yang diambil oleh Yesus, diampuni oleh Yesus adalah dosa yang sekarang ada di dalam diri orang itu. Dan inilah yang membuat orang itu kemudian sembuh. Itu titik tolaknya di mana pokok perbandingan antara hai anakku, dosamu sudah diampuni, dan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Harus dipahami di dalam cara memahami waktu itu bahwa di balik suatu penyakit itu ada dosa. Dan ternyata kalau Yesus itu mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, maka itu tanda bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Maka di sana di ayat 10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka kata-kata Yesus yang kedua, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, itu untuk membuktikan kepada mereka bahwa Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa. Begitu, apakah menjadi lebih jelas atau menjadi lebih tidak jelas? Ya, titik tolak perbandingan antara yang pertama dengan yang kedua tadi. Romo, ya, dalam arti ini Yesus membela dirinya. Tadi dikatakan pada ayat 6 tadi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kan merujuk pada tradisi Yahudi yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah Yahweh. Sedangkan pada ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, ataukah mengatakan bangun dan angkatlah tilangmu? Di situ kan ada dua makna di situ. Dalam arti ada tindakan Allah dan tindakan Yesus sendiri. Makanya tadi saya bilang Yesus membela dirinya. Apakah bisa dipahami seperti itu, Romo? Tidak dalam arti membela dirinya, ya, tetapi bahwa Yesus ini kan sedang dituduh. Dia sudah menghujat Allah. Padahal kata-kata Yesus di situ jelas, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, Yesus tidak mengatakan dengan otoritasnya sendiri, aku mengampuni dosamu. Tetapi dosamu sudah diampuni. Allah yang mengampuni dosamu. Tetapi kata-kata itu oleh para ahli Taurat ditafsirkan sebagai penghujatan. Ya, kamu ini manusia, mana otoritasmu untuk mengampuni dosa? Nah, inilah yang kemudian dijawab oleh Yesus. Bahwa Yesus itu memang anak manusia, itu memang berkuasa mengampuni dosa. Cara Yesus menampakkan otoritasnya atau cara Yesus menjawab keberatan orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat itu adalah dengan mengatakan kepada orang itu, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dalam arti membela diri, iyalah. Tetapi kalau menurut saya tidak, Yesus tidak sedang membela diri, tetapi Yesus sedang menjelaskan bahwa dia memang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kuasa untuk mengampuni dosa itu menjadi nyata, menjadi kelihatan ketika orang yang semula lumpuh itu sekarang berjalan. Padahal di dalam pikiran orang waktu itu dia lumpuh seperti itu karena dia berdosa. Dia hanya bisa berjalan kalau dosanya itu sudah diampuni. Ya, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu sembuh, berarti itulah pengampunan dosa. Ya, maka kuasa Yesus untuk mengampuni dosa kelihatan di dalam kuasa dia untuk menyembuhkan orang itu dari sakit. Karena di balik penyakit itu ada dosa. Maka dosanya diambil, lalu orang itu bisa menjadi sembuh. Ada nuansa Yesus membela diri, iya, tetapi lebih pada ini, Yesus lebih menjelaskan, lebih lanjut. Ya, suatu hal yang tidak dipahami dengan baik, dipersoalkan, dipertanyakan, Yesus menjelaskan lagi. Dan itu pedagoginya Yesus. Ya, Yesus itu tidak pernah mengajar, dan apa yang diajarkan oleh Yesus langsung dipahami oleh murid-muridnya. Coba baca Injil Markus. Kapan para murid itu langsung mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus? Tidak pernah sama sekali. Bahkan para murid itu selalu mengalami kesulitan untuk menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi justru kesulitan ini, salah mengerti, pertanyaan, kemudian memunculkan kesempatan bagi Yesus untuk mengajar lebih lanjut. Sama seperti yang saya buat dalam pertemuan awal ini tadi, saya ngomong sendiri, menjelaskan. Lalu saya berhenti, dan itu yang selalu saya buat. Ada pertanyaan, ada yang perlu saya jelaskan. Nah, lalu muncul pertanyaan dari kalian. Pertanyaan kalian itu membuat saya mengajar lagi. Nanti saya berhenti, ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan monolog lagi, mengajar lagi. Pada titik tertentu saya akan berhenti lagi. Ada yang perlu dipertanyakan, kalian bertanya, saya punya kesempatan untuk meneruskan pengajaran saya. Ya, maka itu yang bisa kita pelajari dari Yesus. Maka kalau kalian perhatikan, kalau saya kuliah, tidak pernah saya memberi kesempatan kalian bertanya di setengah jam terakhir. Tidak pernah kan? Saya selalu mengajar itu satu pokok bahasan sedikit, kemudian saya akan berhenti. Ada pertanyaan? Karena seringkali pertanyaan itulah yang memunculkan sesuatu yang baru untuk dikatakan. Pertanyaan itu selalu menampakkan apa yang paling dibutuhkan oleh pendengarnya. Daripada saya mengajar 2 jam, monolog terus, ngomong apa yang saya persiapkan, tapi mungkin itu bukan apa yang kalian butuhkan. Justru kalau ada pertanyaan, salah mengerti, itu membuat orang kemudian bisa mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pengajarannya. Dan ini yang selalu dibuat oleh Yesus. Maka menarik juga untuk mempelajari figur para murid di dalam Injil Markus. Mereka bukan murid-murid mahasiswa-mahasiswi yang cerdas. Sekali diajar oleh Yesus langsung mengerti. Bab 7 Yesus masih mengatakan, betapa bebal hatimu. Belum mengertikah juga engkau? Nanti Yesus mengajar anak manusia harus mengalami banyak penderitaan, dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada 3 hari. Ketika Yesus bicara tentang penderitaan, muridnya malah bicara tentang siapa yang terbesar di antara kita. Yesus bicara tentang penderitaannya lagi, Yakobus dan Yohanes malah minta, yang satu boleh duduk di kanan Yesus, yang satu malah boleh duduk di kiri Yesus. Artinya apa? Pengajaran Yesus tidak langsung dipahami. Tetapi justru ketidakpahaman, kesalahmengertian, protes dari ahli Taurat ini memberi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar lebih lanjut.
Ya, maka kalau Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," disalah mengerti oleh ahli Taurat, ya kesalah mengertian itu, protes itu, tuduhan itu justru membuat Yesus melakukan sesuatu yang baru. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan ini lalu menjadi bukti bahwa Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa. Artinya dosa yang membuat orang itu lumpuh sekarang diambil oleh Yesus sehingga orang itu bisa berjalan ke rumahnya. Oke, kita pindah dulu ke teman ST2, silakan. Baik, Pastor, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, jelas. Baik, saya ingin membaca konteks Injil Markus ini dengan tidak melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai imam atau yang berkuasa. Nah, saya ingin merujuk kepada konteks Injil Markus 3-5, dikatakan di sana adalah bahwa Tuhan Yesus itu langsung menyembuhkan dan sekata-kata langsung menyembuhkan saja gitu. Tapi dalam pemikiran saya sebagai anak kecil, mungkin saya mengatakan saya sebagai anak kecil melihat bahwa berarti anak-anak ini atau orang-orang ini, keempat orang ini yang membawa Yesus ini berarti juga dia tidak sopan dong. Dalam artian begini. Di situ kan dalam konteksnya adalah rumah ya, dikatakan rumah mungkin itu rumah orang penuh ramai. Nah, suatu ketika memang dia tidak bisa masuk, otomatis ada pemikiran jahat atau pemikiran licik gitu ya, dalam artian yaudah supaya saya bisa menyelamatkan, memang tujuannya baik ya. Bagaimana saya bisa menyelamatkan atau datang kepada Yesus karena Yesus adalah yang penyelamat gitu ya, atau bisa menyembuhkan, bukan sekata-kata menyembuhkan, tetapi semoga bisa menyembuhkan. Dengan cara apa? Memanjat dari atap itu ya, dari atap. Nah, kalau saya yang ada di situ, otomatis saya akan mengatakan, kamu enak banget gitu kan. Kamu enak banget, kurang ajar banget kamu mendahului saya dan lain sebagainya. Pasti otomatis ada perdebatan, peperangan mungkin di dalam situ ya, peperangan, omongan, ocehan dan lain sebagainya. Tapi saya di sini tidak melihat bahwa ada demikian. Nah, demikian juga yang ditanyakan oleh para murid saya waktu minggu kemarin terkait dengan kisah konteks ini dalam sekolah waktu saya berpastoral di SD Kanisius Kalasan. Anak kecil itu mengatakan dengan polosnya, "Frater, kok Tuhan Yesus itu tidak memarahi anak ini ya?" Itu orang-orang ini ya, karena kan orang ini dengan ininya dibilang adalah tidak sopan, dia manjat. Nah, mungkin ini juga jadi bagi saya juga mungkin jadi pertanyaan juga ya, dalam artian tadi kan kita membahas yang sangat tinggi sekali gitu, sangat tinggi, pemikiran yang sangat tinggi. Tetapi kita juga harus memperhatikan ini supaya dalam artian tidak hanya sekedar pemikiran secara pribadi, tetapi memang pemikiran apa yang dikontekskan dalam Injil Markus pada ayat 2 ini. Terima kasih, Romo. Iya. Ya memang kalau kita berbicara, kita harus tahu konteksnya. Saya berbicara dengan siapa? Ya, kalau kamu mengajar anak SD dengan mengulang apa yang saya katakan ini, tidak akan bermakna untuk mereka. Kita itu selalu harus menjelaskan sesuatu masuk lewat pintu mereka. Kalian katakan lagi apa yang saya katakan ini dalam khotbah pun mungkin akan kering sekali. Ya, maka kalau kita bicara, kita kan selalu harus masuk lewat pintu mereka. Tapi sebisa mungkin keluar lewat pintu saya. Ya, masuk untuk anak-anak SD ya harus disesuaikan dengan tahap cara berpikir mereka. Ya, syukur bahwa anak itu lalu mengatakan, loh, frater, berarti itu tidak sopan orang-orang itu. Berarti kita memang harus masuk lewat apa yang disebut dia sebagai kesopanan itu. Nah, kita yang sudah belajar yang namanya sopan santun Jawa dengan sopan santun misalnya Eropa itu pasti sudah berbeda. Ya, apa yang menurut kita tidak sopan, ya naik ke atas atap, kemudian membongkar atap itu dan menurunkan itu, bagi mereka itu mungkin bukan sesuatu yang tidak sopan.
Nah, anak itu melihat peristiwa itu dari sudut pandang dia. Oh, tidak sopan. Sekarang kalau kita bertanya, Yesus melihat usaha orang-orang itu dengan sudut pandangnya. Dan Yesus tidak mengatakan, oh kalian itu tidak sopan. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Apa yang dilihat oleh Yesus? Di ayat 5. Ada iman. Yang dilihat oleh Yesus adalah iman. Ya. Anak-anak itu melihat peristiwa sebagai ketidaksopanan kan? Oh, enggak sopan itu teman-temannya itu naik ke atas atap ini rumah orang lain mereka bongkar. Nah, itu akan selalu menjadi kekayaan permenungan kita. Ya, satu teks yang mandiri seperti ini ketika dibaca oleh banyak orang tafsirannya bermacam-macam. Ya, kita mau masuk lewat mana? Yang saya katakan tadi adalah kita masuk lewat perspektifnya Yesus karena kita sedang belajar tentang apa inti persoalan yang muncul di sini. Tapi kalau kita mau membaca teks ini bersama dengan orang lain, selalu kita akan tanya, apa yang kamu pikirkan? Ya, kalau Yesus melihatnya sebagai peristiwa iman yang besar, anak itu, murid itu melihatnya sebagai peristiwa ketidaksopanan. Maka menurut saya itu justru membuktikan apa yang di dalam hermeneutik modern itu diperkembangkan. Sebuah teks ketika dibaca oleh orang yang berbeda akan hidup. Memberi makna yang berbeda. Bagi saya maknanya ini, bagi kamu maknanya ini, bagi yang lain maknanya ini. Maka teks itu bisa punya banyak makna. Ya, tetapi kita selalu mengatakan jangan sampai pemaknaan itu menjadi arbitrer, sewenang-wenang. Saya tafsirkan sesuka saya sendiri. Maka supaya tidak arbitrer, tidak sewenang-wenang, biasanya penafsiran itu kita lakukan di dalam komunitas, dalam kebersamaan. Ya, sehingga makna yang satu justru menambah kekayaan makna yang lain. Tetapi peristiwa perbedaan penafsiran seperti itu pasti muncul. Ya, maka menurut saya justru kalau kamu mengajar di SD ada pertanyaan seperti itu, jalan itu yang harus diambil. Artinya kita masuk pada teks itu lewat jalan mereka, bukan lewat jalan kita. Nah, kesulitannya justru di situ kalau nanti kalian harus khotbah. Karena yang dihadapi itu bukan hanya orang-orang dewasa, orang tua, tetapi juga anak-anak. Yang kadang-kadang untuk masuk dalam tema pokok bacaan itu tidak mudah. Untuk orang yang dewasa mudah, bisa dipahami. Tapi untuk anak-anak, mereka mungkin justru merasa tidak tersapa. Ya, saya punya paman. Paman saya ini tukang pijat, adiknya bapak tukang pijat. Kalau saya pulang ke Mundilan, kadang-kadang saya mampir ke rumah paman itu dan paman saya ini yang mijet saya. Dia tidak pernah belajar kitab suci, tetapi setiap hari membaca kitab suci. Dan sambil memijat saya, dia bisa bercerita tentang kitab suci itu dari pengalaman hidupnya. Ya. Dan ketika saya mendengarkan dia menjelaskan kitab suci, saya hanya bisa terkagum-kagum. Dia tidak pernah belajar kitab suci, tapi bisa memaknai kitab suci sedemikian rupa. Maka ini yang semakin meyakinkan saya bahwa yang namanya belajar kitab suci saja tidak cukup. Ya, perspektif saya adalah perspektif orang yang belajar kitab suci. Sementara perspektif paman saya adalah orang yang menghidupi sabda Tuhan itu. Perspektifnya murid-murid kalian, anak-anak, yaitu dari cara berpikir anak-anak, oh orang itu tidak sopan. Maka yang menjadi penting adalah selalu masuk lewat pintu mereka. Karena kalau tidak masuk lewat pintu mereka, ya kita yang akan kesulitan. Itu tanggapan saya, ya. Semoga tidak panjang lebar, karena memang sudah panjang. Baik, terima kasih Pastor. Oke, ya. Masih ada satu lagi. Habis untuk pertanyaan pun tidak masalah karena bahan sudah saya sampaikan di diktat itu dan tinggal dibaca
itu bahan yang nanti digunakan untuk ujian tengah semester. Ujian tengah semester nanti kita buat tanggal 25 Oktober. Ya, jadi bahan dari bagian awal sampai pelayanan di Galilea seperti saya cantumkan di dalam diktat itu. Oke, sekarang kita masuk ke perdebatan yang kedua, yaitu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sekarang minta tolong Ivan untuk membacakan lagi ayat 13 sampai 17. Suara saya kedengaran, Romo? Ya. Bisa. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Baik, siapa yang sekarang datang dan mempersoalkan tindakan Yesus? Ivan menemukan? Ahli Taurat golongan Farisi itu. Ayat 16. Ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Ya, biasanya kita selalu mengenal yang namanya ahli Taurat itu dari kelompok Farisi. Ya. Dan mereka yang sekarang mempersoalkan apa yang dibuat oleh Yesus. Yang dipersoalkan adalah bahwa Yesus makan bersama dengan Lewi, bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, ini perlu kita tempatkan juga di dalam konteks masyarakat waktu itu. Mengapa orang-orang yang pekerjaannya memungut cukai ini dikelompokkan dalam kelompok orang-orang berdosa? Sehingga harus dijauhi. Orang yang bersih tidak boleh masuk ke rumah pemungut cukai, apalagi masuk dalam satu perjamuan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, di dalam bagian awal dikatakan, tadi Yesus ada di rumah di Kapernaum. Sekarang Yesus sudah ada di pantai danau lagi. Dan dikatakan, seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ini gaya bahasa pleonasme yang seringkali digunakan oleh Markus. Seluruh penduduk kota datang. Semua orang datang kepadanya. Padahal ya mungkin tidak semua, tetapi hanya menunjukkan begitu memikatnya Yesus, sehingga banyak orang datang kepadanya. Dan ketika banyak orang datang, Yesus mengajar mereka. Maka juga di pantai danau Genesaret itu Yesus mengajar. Lalu ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Dan berarti pekerjaan Lewi ini adalah sebagai pemungut cukai, pemungut pajak. Nah, sekarang kita perlu menempatkan cerita itu di dalam konteks sejarahnya. Yang namanya pajak itu selalu adalah beban keuangan yang harus ditanggung oleh orang-orang terjajah. Zaman-zaman ketika Israel masih menjadi kerajaan, dikuasai oleh Asyur misalnya, maka Israel harus membayar upeti. Ini kan juga pajak. Raja Salomo itu terkenal dengan pembangunan bait Allah, pembangunan kanal itu ya, saluran air, pembangunan infrastruktur. Dapat uang dari mana dia? Dari menagih pajak. Dan yang namanya pajak itu selalu menjadi beban bagi orang-orang, bagi rakyat.
Termasuk ketika Israel ada di bawah kekuasaan Romawi, mereka juga dituntut untuk membayar pajak kepada kaisar. Ya, artinya kepada pemerintahan Roma. Maka pajak ini adalah beban keuangan yang harus ditanggung oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Pajak ini juga simbol ketundukan, bahwa mereka itu ada di bawah kekuasaan Roma. Maka orang-orang yang bekerja sama bersama dengan penguasa Roma untuk menagih pajak seperti Lewi dan para pemungut pajak ini biasanya tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah, bekerja untuk penjajah. Bahkan kalau dalam kasus Sakeus, kemungkinan mereka ini adalah orang yang memanfaatkan pekerjaannya itu untuk mengambil keuntungan terlalu banyak. Dan dengan demikian mereka menyengsarakan rakyat Israel, bangsanya sendiri. Nah, karena pekerjaan itulah mereka biasa bergaul dengan orang Roma, berarti secara fisik badan mereka itu tidak bersih. Dari pekerjaan mereka bekerja sama dengan penjajah justru menghisap rakyatnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Maka mereka kemudian seolah dikucilkan dari masyarakat Yahudi, dianggap sebagai pendosa. Nah, karena mereka dianggap sebagai pendosa, ya orang-orang yang bersih jangan mau bergaul dengan mereka. Apalagi kok sampai makan di rumah pemungut cukai bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Dan ini yang dilihat oleh ahli-ahli Taurat tadi. Yesus masuk ke rumah Lewi, makan bersama dengan Lewi, bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang lain yang dianggap sebagai orang berdosa. Mereka tanya kepada murid-murid Yesus, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bukankah itu tidak boleh? Mengapa gurumu justru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, ini ditanyakan kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus menjawab sendiri, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka kita lihat sekali lagi, protes ahli-ahli Taurat ini justru membuka kesempatan bagi Yesus untuk mengajar. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus adalah tujuan kedatangannya. Ya, saya datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, seperti Lewi, seperti pemungut cukai ini, yang biasanya disingkirkan, yang biasanya itu dihindari. Sekarang Yesus justru datang kepada mereka. Maka ini yang tadi pagi ketika saya mempersiapkan khotbah itu yang saya renungkan. Bahwa kehadiran Yesus yang membawa kerajaan Allah adalah kehadiran seorang yang menawarkan persahabatan. Karena yang namanya kerajaan Allah, kerajaan keselamatan, kerajaan damai sejahtera, pasti kerajaan persahabatan. Yesus justru menawarkan persahabatan bagi orang-orang yang biasa disingkirkan. Tidak dianggap. Bagi mereka yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Maka pertanyaan atau protes ahli Taurat ini justru memberi kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan untuk apa dia datang. Ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kalau kita cermati perikop ini, bagian mana yang paling penting dari teks ini adalah jawaban Yesus di bagian terakhir, di ayat terakhir ini. Nanti di dalam bagian kedua dari perkuliahan kita akan mempelajari yang namanya jenis sastra. Satu perikop itu biasanya mempunyai jenis sastra tertentu. Dan jenis sastra perikop ini atau perikop konflik ini yang kita sebut sebagai apophthegma. Ya, satu atau kalau di dalam bahasa Inggris itu seringkali disebut sebagai pronouncement story. Jadi suatu cerita yang akan berakhir dengan pernyataan Yesus.
Dan pernyataan Yesus itu selalu pernyataan yang paling kunci. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, lalu harus dipahami sekali lagi keselamatan kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus secara konkret. Ya, kerajaan Allah, keselamatan yang dialami oleh orang lumpuh tadi di ayat 1 sampai ayat 12 tadi adalah kesembuhannya. Ya, orang lumpuh mengalami keselamatan ketika dia disembuhkan. Para pemungut cukai yang biasa disingkirkan, dianggap musuh, tidak ada orang yang mau berteman dengan dia, mengalami keselamatan ketika ada orang yang datang menawarkan persahabatan dengan mereka. Dan Yesus justru datang menawarkan persahabatan dengan mereka. Ya, tidak pertama-tama mencari orang yang benar, tetapi justru mencari orang yang berdosa, seperti Lewi dan pemungut cukai teman-temannya ini. Maka itu juga wujud nyata, kehadiran Yesus yang membawa kerajaan surga. Nah, ini yang selalu harus kita ingat, bahwa dalam bagian ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Tidak hanya dengan sabdanya, kata-katanya, tetapi juga dengan tindakan-tindakannya. Ya, dia menghadirkan secara nyata kerajaan Allah itu. Kerajaan keselamatan, kerajaan damai sejahtera, kerajaan kasih persaudaraan, dia hadirkan secara nyata. Maka sekali lagi harus membayangkan keselamatan itu bukan sesuatu yang abstrak, yang sangat jauh. Tapi dalam konsep waktu itu keselamatan adalah pengalaman yang real, yang nyata terjadi sekarang ini. Orang selamat itu artinya orang dibebaskan, orang lumpuh sekarang berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang ada di dalam tahanan sekarang dibebaskan. Itulah keselamatan yang dibawa oleh Yesus secara nyata. Ini inti dari konflik yang ada di ayat 13 sampai 17. Kemudian di ayat 18 sampai 22, ini konflik berkaitan dengan salah satu tradisi rohani di dalam masyarakat Yahudi. Ya, jadi selain doa, derma, lalu ada puasa. 3 keutamaan yang dalam tradisi Yahudi ini dipegang teguh. Ya, orang selalu berdoa, orang selalu berderma, dan orang selalu berpuasa. Ada kebiasaan, misalnya di dalam tradisi Farisi, ya, orang berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Sementara yang diwajibkan di dalam Taurat itu hanya satu. Ya, pada hari pertobatan, semua orang Yahudi itu harus berpuasa 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi kelompok-kelompok tertentu itu karena kesalehan kelompoknya lalu menambah jumlah. Ya, bisa puasa Senin dan Kamis. Sepertinya itu yang sedang dipersoalkan di sini. Murid orang Farisi berpuasa, murid-murid Yohanes berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Maka Yesus memang rupanya tidak menuntut para muridnya untuk berpuasa. Selanjutnya, kita akan membaca ayat 23 sampai 28. Kita masih punya 2 perikop untuk kita baca. Siapa berkenan untuk membacakan, silakan ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik kulit gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, terima kasih. Nah, ini sekali lagi contoh apa yang tadi kita sebut sebagai apophthegma atau pronouncement story. Suatu cerita yang berakhir dengan pernyataan langsung dari Yesus. Dan pernyataan langsung dari Yesus pada bagian terakhir itu yang menjadi inti dari perikop itu. Maka kalau kita baca perikop ini, apa intinya adalah pernyataan Yesus. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau di dalam bagian yang pertama tadi, ayat 1-12, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di bagian ini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau mengatakan Tuhan atas hari Sabat, itu ya berkuasa atas hari Sabat ini. Nah, sekali lagi ini adalah salah satu praktek di dalam tradisi Yahudi yang terus-menerus dipegang teguh, yaitu soal penghormatan pada hari Sabat. Karena ini juga merupakan salah satu tuntutan yang ada di dalam 10 perintah Allah. Hormatilah hari Sabat. Lalu ditelusur lagi, bagaimana cara kita menghormati hari Sabat? Adalah dengan tidak bekerja. Nah, Taurat hanya mengatakan itu. Pada hari Sabat orang tidak bekerja. Tapi kan ada sekian banyak pekerjaan yang tetap harus dilakukan. Tuhan Yesus kan mengatakan, kalau lembumu itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, kamu selamatkan tidak? Kamu selamatkan toh? Maka ada tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan pada hari Sabat. Lalu pertanyaannya, pekerjaan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat? Nah, kelompok Farisi itu kemudian mendaftar sekian banyak pekerjaan. Saya lupa, ada 39 pekerjaan atau berapa itu yang tidak boleh dilakukan. Mengajar tidak boleh. Mengangkat beban berat tidak boleh. Menyembuhkan tidak boleh. Panen itu tidak boleh. Nah, sekarang apa yang dipersoalkan di sini adalah para murid itu memetik gandum, bulir gandum pada hari Sabat. Boleh tidak mereka itu? Ya. Nah, ini kan sekali lagi berkaitan dengan tradisi mereka. Tradisi untuk menghormati hari Sabat, bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh panen. Sekarang lihat apa yang dikerjakan oleh para murid. Apakah mereka panen? Mereka dikatakan berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Memetik loh ya. Nah, sekarang diizinkan tidak memetik bulir gandum. Bulir gandum orang lain ini, bukan bulir gandumnya sendiri. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Diizinkan. Diizinkan. Dari mana kamu tahu bahwa itu diizinkan? Kita yang memberikan itu, itu mengatakan bahwa Taurat sendiri sebenarnya mengizinkan orang yang lapar untuk memetik gandum di ladang sesamanya. Oke. Taurat sendiri. Kalau dari teksnya di sini, kamu bisa menemukan enggak Taurat yang saya maksud itu yang mana? Biasanya kalau kita mengatakan, kutipan, berarti kita harus cari yang paling bawah di sini. Catatan kakinya ini. Ayat 23 itu mereferensi kitab Ulangan. Coba kita buka kitab Ulangan itu. Ulangan 23 ayat 25. Apa yang dikatakan di Ulangan 23 ayat 25? Siapa membacakan? Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu,
tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Kesimpulannya, memetik gandum seperti dilakukan oleh para murid, diizinkan atau tidak? Diizinkan, Romo. Diizinkan, ya. Karena di sini kalau kamu lewat ladang gandum sesamamu dan gandumnya itu sudah matang, sudah masak, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Yang dilarang adalah sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Lihat di sini sebetulnya Yesus sedang masuk dalam tafsir kitab suci sebagaimana tradisi Yahudi. Ketika dipersoalkan bahwa murid-muridnya itu memetik gandum pada hari Sabat, lalu dikatakan harus cari teks kitab suci, Perjanjian Lama tentu saja. Boleh tidak toh memetik gandum seperti itu? Dan ternyata itu diizinkan. Ya, artinya itu kan cara Allah untuk melindungi orang-orang miskin pada zaman itu. Yang tidak mempunyai gandum, tidak mempunyai makanan. Kalau kamu lewat ladang gandum sesamamu, dan gandum itu sudah matang, siap dipetik, kamu boleh memetik dengan tanganmu. Tapi sabit, jangan kamu ayunkan. Karena kalau kamu dengan sabit lalu memotong gandum itu, berarti kamu mencuri. Kamu memanen gandum yang sebetulnya bukan milikmu. Tapi kalau kamu memetik dengan tanganmu, kamu diizinkan. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh para murid itu diizinkan. Ya, mereka boleh melakukan itu. Masalahnya adalah orang-orang Farisi mengatakan hal itu dilakukan pada hari Sabat. Jadi yang dipersoalkan bukan soal memetik gandumnya, karena itu diizinkan. Tetapi yang dipersoalkan pada hari Sabat. Masalahnya, apakah memetik gandum seperti itu sama dengan panen? Tidak. Yang dilarang pada hari Sabat adalah panen. Yang dilakukan oleh para murid panen atau tidak? Tidak. Tidak. Mereka hanya memetik bulir gandum. Nah, maka ini sebetulnya perdebatan dalam hal menafsirkan teks kitab suci sebetulnya. Ya, memetik bulir gandum itu boleh, memanen tidak boleh. Yang dilakukan oleh para murid adalah memetik bulir gandum, tetapi yang dipersoalkan oleh orang Farisi adalah melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Padahal para murid tidak sedang panen. Nah, kesempatan ini sekali lagi digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan kedatangannya. Ya, kalau dalam tradisi Yahudi dikatakan kalau orang itu sungguh-sungguh lapar, lalu terpaksa dia harus mengambil gandum orang lain dengan tangannya, itu diizinkan. Pengikut-pengikutnya Daud itu waktu itu lapar ketika dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan selain roti yang hanya boleh dimakan oleh imam. Dan pada waktu itu Imam Abiatar memberikan roti itu, yang sebetulnya tidak boleh. Tetapi itu lalu digunakan untuk menafsirkan bahwa dalam bahaya kelaparan, ya, ketika orang sungguh-sungguh lapar, orang boleh mengambil gandum, bulir gandum itu. Sama seperti ketika pengikutnya Daud lapar, Imam Abiatar juga memberikan roti yang sebetulnya tidak boleh dimakan oleh prajurit-prajurit itu. Ini yang kemudian digunakan di dalam tradisi Yahudi untuk perlindungan kepada orang-orang yang memang miskin, yang lapar. Kita ingat kisah Rut ya. Rut itu masih diizinkan untuk memetik gandum yang sisa. Jadi para penuai itu sudah sampai di baris ke depan sana, Rut akan berjalan di belakang para penuai itu. Gandum-gandum yang sisa itu masih harus bisa diambil oleh Rut. Orang-orang yang miskin seperti ini. Bahkan kadang-kadang memang disisakan. Ya, tidak semua itu gandum dipotong, dipanen, tetapi masih disisakan untuk orang-orang miskin seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan hari Sabat.
Ya, kontroversinya, perdebatannya itu tentang hari Sabat. Ya, boleh tidak memetik gandum pada hari Sabat. Nah, yang terakhir masih berkaitan dengan hari Sabat, yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita baca agak cepat karena waktu kita sudah mepet. Ivan kembali membacakan ayat bab 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ya, baik. Hal yang baru di sini adalah sekarang mereka itu mengamat-amati. Ayat 2. Mereka mengamat-amati kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Intensitas konflik itu semakin lama semakin berkembang. Sekarang mereka justru mencari persoalan dengan Yesus. Kalau mereka bisa menemukan kesalahan Yesus, supaya mereka dapat mempersalahkan dia, entah dengan kata-katanya, entah dengan tindakannya. Dan yang sekarang mereka nantikan adalah apakah Yesus akan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu, karena hari itu hari Sabat. Dan mereka punya kebiasaan tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, sebelum Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu berkata kepadanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Artinya, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya atau membiarkan dia. Dan ketika ditanya dengan pertanyaan kritis seperti itu, mereka tidak menjawab. Ya, tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Jadi mereka hanya berpikir untuk menemukan kesalahan Yesus. Melanggar hari Sabat atau tidak. Sementara Yesus pikir tentang berbuat baik. Mana yang lebih baik? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyembuhkan orang itu atau membiarkannya? Dan karena mereka tidak menjawab, lalu Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Maka Yesus mengambil pilihan bahwa juga pada hari Sabat dia menyembuhkan orang itu. Dia berbuat baik. Nah, peristiwa itulah yang memunculkan protes lebih lanjut. Sehingga orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Karena dia sudah melanggar hari Sabat. Nah, di dalam bagian ini, bab 2, lalu sudah kita temukan macam-macam konflik yang sebetulnya mendorong orang untuk mencari cara untuk membunuh Yesus. Tidak akan segera didapat pada akhir bab 3 ini, tetapi masih akan berlangsung sampai nanti akhir Injil. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Dalam pelayanan di Galilea, ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, Yesus memberitakannya dengan sabda dan dengan mujizat. Sabda dan mujizatnya membuat orang kagum, terpesona, takjub, datang mengikuti Yesus. Tetapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang merasa tidak suka. Apa yang dibuat oleh Yesus itu keliru. Yesus itu sudah menghujat Allah, Yesus tidak menghormati hari Sabat, Yesus tidak mengajarkan puasa.
Dan ini semakin lama akan semakin tampak. Ya. Kekaguman orang akan semakin besar, sementara kebencian murid-murid Yesus, lawan-lawan Yesus juga akan semakin besar. Dan Yesus akan terus mengajar. Nah, bagian yang akan kita pelajari minggu depan kita libur ya. Minggu sesudah mid semester adalah tentang perumpamaan. Karena salah satu cara Yesus untuk mengajarkan kerajaan Allah itu seperti apa adalah dengan perumpamaan. Maka setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ketika kita mempelajari perumpamaan, kita akan menggunakan Injil Lukas. Karena Lukas itu sangat kaya dengan cerita-cerita tentang perumpamaan. Nah, setelah kuliah ini, setelah saya upload bahan ini, saya akan menyediakan bahan tentang perumpamaan-perumpamaan di dalam Injil Lukas. Itu bisa dipelajari untuk persiapan perkuliahan yang akan datang. Lalu saya juga akan memberikan beberapa pernyataan yang singkat yang merupakan intisari dari paham-paham yang harus dimengerti dari awal sampai tengah semester ini. Entah dalam bentuk pertanyaan, entah dalam bentuk pernyataan yang harus dijelaskan, nanti saya berikan di LMS, dan kita akan menggunakan waktu pertemuan tanggal 25 Oktober itu untuk melakukan ujian tengah semester. Maka ini mohon menjadi jelas bagi kita, nanti semua akan saya cantumkan di dalam LMS secepatnya. Baik teman-teman, kita sudah meluangkan banyak waktu untuk Zoom meeting ini, semoga tidak membosankan untuk kita semua. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali dalam pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih Romo. Selamat belajar, selanjutnya selamat kuliah.